Halo, kita akan review kembali reksadana saya di Bibit ya. Kita masukkan PIN. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini nilai portofolio saya ada Rp614.967. Keuntungan saya Rp4.968. Ini imbal hasilnya 1,21%. Ini saya investasinya untuk anak sekolah. Jadi saya udah mulai nabung dari sekarang. Ini saya sedang hamil. Jadi lebih bagus kalau kita investasikan buat dana sekolah dari jauh-jauh hari. Waktu kemarin itu di video saya sebelumnya kan saya pakai dana pensiun yang menggunakan robo. Ini udah saya ambil semuanya karena ada kebutuhan saya untuk beli peralatan baby, jadi saya ambil. Lalu saya mencoba untuk reksadana sendiri, tidak menggunakan robo. Jadi apa aja yang saya pilih? Ini kemarin rekomendasi robo ya. Kita scroll ke bawah. Jadi ini pilih reksadana sendiri. Bedanya untuk robo dengan reksadana sendiri itu, kalau robo itu ditentukan oleh robonya. Jadi misalkan kita top up 100.000, otomatis dia akan membagi ke 3 portofolio, pasar uang, obligasi, dan saham. Dan setiap kita transaksi itu tidak semuanya ya di portofolio yang sama, dia akan membagi secara sendiri. Sedangkan kalau reksadana sendiri, ini kita pilih sendiri. Contoh punya saya nih, ini saya cuman ambil 2. Saya belum rutin, jadi memang di sini masih sedikit nilainya. Ini pasar uang, saya pilih Sukor. Ini kenapa? Pertama, kalau pasar uang itu kan cenderung dia stabil, akan naik terus, tidak mengalami penurunan. Memang nilainya sedikit kecil, tapi jika kita bandingkan dengan deposito, ini lebih menguntungkan. Di sini nilainya minimal kita beli 100.000. Biaya pembelian dan penjualan gratis. Nah, di sini saya kenapa pilih ini? Saya sih cuma pilih penampung BCA-nya aja, karena kan saya pakai BCA, jadi biar gampang. Tidak ada mengenakan biaya transaksi, jadi saya pakai BCA. Jadi tinggal saya top up pakai virtual account ya. Jadi ini NAV itu, ini nilai NAV hari ini segini ya, 1.500 sekian. Kita bisa cek setiap harinya. Tiap hari dia akan berubah, dan Sabtu Minggu dia libur. Satu lagi, saya ini baru berapa hari ya, 3 hari nih yang ini adalah saham. Di sini saya cuman sengaja saya pilih BNP Paribas. Ini pertama, seperti biasa ini saya mengambil bank penampungnya yang BCA. Jadi saat saya top up, saya tinggal pakai virtual account aja. Di sini saya sengaja juga milih minimal pembelian yang 10.000. Jadi ini itu kalau misalkan ada sisa-sisa uang dari belanja, saya akan top up di sini 10.000 begitu. Di sini saya sih baru top up hanya 10.000 saja, tapi keuntungannya udah dilihat nih, Rp183 hanya dalam waktu 3 hari. Ini saham ya. Kalau yang ini pasar uang, ini saya baru banget top up 200.000. Hari ini saya top up 200.000. Jadi dia itu kalau kita top up, dia otomatis sudah masuk ke portofolio sini, tapi dia belum masuk ke portofolio kita yang di sini ya. Nanti dia akan diproses selama 2-3 hari baru dia muncul gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, ini kenapa ya kok belum muncul-muncul, sabar aja, kita tungguin 2-3 hari.
Jadi kita bisa lihat di sini transaksi kita tadi. Nah, nih. Ini saya baru banget order hari ini. Jadi nih 25 November. Jadi dia nunggu verifikasi manajer investasi. Baru di sini ada prosesnya setelah pembelian berhasil. Kalau misalkan pembelian sudah berhasil, nanti dia akan masuk di sini. Di history. Nah, ini terlihat kan? Ini kemarin itu saya tanggal 20 10.000, dan ini kemarin inilah yang udah saya ambil dari Robo. Ini udah saya jual semua untuk pembelian perlengkapan anak. Jadi menurut saya setelah saya bandingkan antara Robo dengan pilih reksadana sendiri, ini sih sebenarnya cuman pilihan kalian aja, kalian maunya di mana. Kalau misalkan kalian baru belum paham sekali tentang yang namanya reksadana, saya sarankan kalian pakai Robo. Kenapa? Karena kita tinggal top up aja, otomatis dia bagi. Jadi kita nggak usah milih-milih pusing-pusing karena kita mau milih pasar uangnya apa, obligasinya apa, sahamnya apa. Sekalian kita nanti di sini bakal belajar, ada naik ada turun. Kalau misalkan reksadana sendiri ini itu misalkan kita mau top up di pasar uang. Nah, di sini itu kita kan harus memilih ya yang mana ya gitu. Jadi kita kalau misalkan mau ngebandingkan itu kita pasti galau mau pilih mana. Tapi kalau misalkan Robo mereka sudah menentukan sendiri. Kalau reksadana sendiri di sini udah ada 5 diberi sama kita pilihan gitu mau yang mana. Kalau misalkan teman-teman gak mau yang ini, di sini juga banyak lagi. Nah, banyak ya. Kalian mau pilih manapun bisa. Nah, begitu ya untuk reksadana di Bibit. Dan ini menurut saya sangat-sangat rekomendasi, apalagi buat ibu-ibu rumah tangga nih, cocok banget nih. Ini investasi mulai dari 10.000. Jadi nggak semuanya 10.000 ya. Misalkan kita mau di pasar uang nih, misalkan kita pengen yang 10.000, kita bisa lihat aja nih yang mana sih yang bisa dimulai dari 10.000. Kalau yang ini kan kita lihat minimal pembelian 100.000. Jadi kalau misalkan kalian punya uang yang sedikit, kalian cari yang minimal 10.000 ya. Di sini minimal 10.000 itu pasar uang. Kita lihat dulu. Nah, nih. Ini Manulife Dana Kas. Ini dimulai dari 10.000. Jadi kalau misalkan kalian mau yang mulai dari 10.000, kalian bisa pilih yang ini. Atau ada pilihan yang lain juga di sini banyak. Kalian cuma tinggal klik aja ini, kalian cari ya. Dan ini tuh benar-benar keuntungannya lumayan banget dibanding kita cuma celengin di celengan atau ditaruh di ATM malah uangnya berkurang. Terus kalau misalkan teman-teman udah mau pakai investasi di Bibit, teman-teman jangan lupa ya pakai kode referral saya, yaitu JJS. Jadi nanti teman-teman dapat cashback 25.000. Jadi pas daftar masukin kode JJS, teman-teman dapat 25.000. 25.000 ini teman-teman bisa pakai lagi buat beli reksadana gitu ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Nanti kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya untuk review yang berikutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya subscribe terus, like, dan bunyikan loncengnya supaya nanti saya bisa kasih lebih banyak lagi review-review tentang cara menabung. Terima kasih.